Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 ingin memenuhi tugas Al-Islam untuk mewawancarai sosok yang sukses dalam bidang psikologi. Saya Niken Dwi Fajar. Saya Nadira Rahmaindarti. Saya Nurul Karimah. Saya Gulam Zaki. Saya Sekar Arumdani Pratami. Selamat menonton. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat siang. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai atau berbincang sedikit dengan salah satu orang yang sukses di bidang psikologi, di mana beliau adalah lulusan S1 Psikologi di Universitas Maranatha Bandung dan menempuh pendidikan S2 Psikologi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dan saat ini beliau adalah seorang psikolog sekaligus menjabat sebagai Kepala Program Studi Psikologi Islam di Universitas Muhammadiyah Riau. Beliau adalah Ibu Dwita Raskia, MPSI Psikolog. Halo Ibu, selamat siang. Ya. Gimana kabarnya Ibu? Ya, dibilang sehat. Agak kurang gitu ya, tapi alhamdulillah masih bisa ada di sini lah sama Kami boleh ya Ibu berbincang sedikit tentang karya Ibu. Oke. Nah, tanpa harus menunggu panjang lebar lagi, harus menunggu lama-lama, kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Oke, silakan pertanyaan pertama. Terima kasih Ibu atas waktunya yang telah Ibu berikan kepada kami. Mungkin ada pertanyaan yang kami akan berikan, Bu. Yang pertama, apa sih Bu proses yang Ibu lewati sampai sekarang sehingga bisa sukses ini, Bu? Kalau dibilang sukses masih jauh ya, kata sukses gitu ya. Karena kan kesuksesan orang itu berbeda-beda standarnya. Cuma untuk ada di sini sekarang di Universitas Muhammadiyah Riau tentunya ya banyak panjang yang sudah dilewati dari misalnya sekolah S1 di Bandung, kemudian lanjut mengambil magister profesi di Yogyakarta, dan itu juga perjalanannya tuh nggak gampang gitu kan, jatuh berdiri lagi. Nah itu pasti setiap orang punya cerita yang beda-beda. Yang jelas pastinya semuanya itu baik untuk kita lah ya. Semua perjuangan yang sudah kita lalui di masa lalu itu pastinya baik untuk kita di masa depan. Berarti semuanya pasti akan baik ya Bu ya, pada waktunya Bu ya, sesuai dengan proses masing-masing Bu ya. Mungkin selanjutnya Bu, faktor apa sih Bu yang menghambat Ibu dalam mencapai karir Ibu sampai sekarang ini? Oke, faktor yang menghambat kalau karir berarti dosen ya, sebagai dosen. Kalau faktor itu banyak, ada dari internal, dari dalam diri kita sendiri, ada juga dari eksternal. Kalau dari internal misalnya nih, dalam manajemen waktu, gimana sih ngatur waktu antara menyelesaikan tugas sebagai dosen, kemudian menyelesaikan tugas sebagai dosen di mata kuliah tertentu, kemudian dosen PA, kemudian juga menyelesaikan pekerjaan sebagai kaprodi juga. Jadi pasti manajemen waktu yang jelas menjadi hambatan. Kemudian juga fokus. Kadang kita kalau manajemen waktu kita sudah berantakan, maka fokus dalam mengerjakan salah satu pekerjaan menjadi buyar. Nah itu yang menjadi faktor dari internal ya. Kalau dari eksternal ya pasti biaya gitu ya. Misalnya untuk S3 kan sebenarnya untuk menjadi dosen itu dituntut untuk melanjutkan ke S3. Ya, faktor penghambatnya apa? Kalau ditanya ya pasti biayanya yang tidak murah gitu. Jadi harus ambil beasiswa, harus mencari beasiswa. Berarti banyak juga penghambatnya Bu ya. Lumayan. Terima kasih Bu. Apa bentuk ibadah atau amalan yang sering Ibu tekuni sejak saat ini? Oke, amalannya ya. Kalau amalan tuh sebenarnya saya nggak tahu ya ini amalan apa enggak. Yang jelas kalau dalam hidup saya yang selalu saya tekankan atau amalan atau apa ya dari segi kebiasaan yang selalu saya berikan itu adalah jangan pilih ilmu sama orang gitu. Apalagi kita diberikan ilmu sama Allah Subhanahu wa taala itu untuk berbagi kepada semua orang gitu. Tentunya apalagi khususnya sebagai profesi sebagai psikolog yang mana kita dituntut untuk bisa mendengarkan banyak orang. Nah, itu salah satu amalannya lah, memberikan atau sharing ilmu dengan banyak orang dan jangan pilih-pilih gitu, sama ini mau, sama ini enggak gitu. Jadi sharinglah ilmu sebanyak-banyaknya kepada orang lain yang membutuhkan. Hal apa yang Ibu bikin tertarik nih pada bidang psikologi? Bikin tertarik pada bidang psikologi itu apa ya? Di awalnya waktu S1 karena senang mendengarkan teman-teman cerita tentang masalahnya gitu ya. Cuma kalau dibilang saya pendengar yang setia, mungkin Ibu juga bisa ya
50-50 juga gitu ya, kadang bisa menjadi pendengar setia, kadang nggak. Tapi kalau karena sekarang sudah dituntut sebagai profesi sebagai psikolog, tentunya harus gitu ya, harus menjadi pendengar yang setia. Yang bikin aku tuh jatuh cinta ya, yaitu pengen mendengarkan masalah orang, gimana sih orang bisa terbuka sama kita, gimana sih orang bisa membuka kepercayaannya dengan bercerita dengan kita. Itu tuh salah satu kebanggaan yang berbeda gitu rasanya, gimana orang bisa dengan leluasa gitu ya bercerita tentang masalahnya tanpa padahal dia tidak kenal dengan kita. Nah, itu sebenarnya salah satu kecintaan lah kenapa memilih profesi ini. Selanjutnya, tanggung jawab apa sih yang Ibu anggap penting dalam menjalankan suatu pekerjaan kita? Banyak kan tanggung jawab yang terpenting adalah amanah menjaga cerita atau amanah menjaga rahasia orang lain. Itu sudah jelas dalam profesi psikologi, pasti seorang psikolog harus menjaga rahasia kliennya. Nah, itu salah satu tanggung jawab yang berat menurut Ibu ya sebagai psikolog, dan juga bagaimana memberikan solusi kepada klien ketika dia punya masalah, bagaimana kita memberikan solusi kepada mereka. Nah, itu juga salah satu tanggung jawab yang berat, cukup berat. Dalam menjalankan peran Ibu sebagai company dan juga ibu rumah tangga, gimana cara manajemen waktu yang baik? Nah, itu tadi itu faktor penghambat tadi kan. Sebenarnya kalau dibilang manajemen waktunya gimana ya yang jelas kalau udah di kampus ya mengerjakan semua pekerjaan yang harus diselesaikan di kampus gitu ya, baik itu sebagai prodi, sebagai dosen dan lain-lain ya, tugas-tugas lain yang ada di kampus. Tapi ketika sudah pulang ke rumah itu sama sekali tidak memegang pekerjaan di kampus, kecuali memang sangat amat penting harus dikerjakan dan memang deadline-nya harus dikumpulkan misalnya 10 hari lagi gitu ya, 3 hari. Nah, itu mungkin bisa dikerjakan di rumah, tapi prinsip Ibu sendiri kalau misalnya sudah sampai rumah ya sudah, itu berarti perannya sebagai ibu ya yang ada di rumah, sebisa mungkin tidak memegang pekerjaan di rumah gitu. Lanjutnya Bu, prestasi dan pencapaian apa sih yang Ibu capai sampai sekarang? Prestasi ya, prestasi itu apa ya? Prestasi itu ya yang jelas bisa bergabung di UMRI, itu prestasi gitu ya. Terus bisa kemudian juga bisa mendapatkan hibah-hibah penelitian di UMRI juga, itu menurut Ibu prestasi. Kemudian juga bisa menjadi dosen yang mana bisa mengajar banyak mahasiswa, itu juga prestasi. Selanjutnya, keinginan apa sih Bu yang belum terwujud dari Ibu? Keinginan yang belum terwujud, salah satunya tadi itu ya, sekolah S3 lagi, melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi lagi, supaya juga nanti kita sebagai dosen juga diapresiasinya lebih baik lagi gitu ya. Kemudian apalagi ya yang belum terwujud ya, mungkin punya satu wadah atau punya satu biro yang aktif berjalan, biro psikologi gitu ya, yang aktif berjalan, yang isinya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa psikologi di UMRI. Salah satu yang lah. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, dari 1 sampai 10, kira-kira seberapa cinta Ibu dengan pekerjaan? 10 dong. 10. Cinta banget ya Bu. Iya, cinta. Mau nggak mau dicintain gitu kan. Karena kenapa ya? Kalau kita nggak cinta ya nanti kita ngejalaninnya penuh dengan keluh kesah. Kira-kira ada nggak sih Bu tips atau motivasi nih untuk kami dan untuk orang-orang yang sedang berjuang di luar sana Bu? Oke, tipsnya adalah jangan menyerah di tengah jalan gitu ya. Namanya medan perang itu ya kita harus sampai ujung, menang atau kalah gitu kan. Nah, semua tenaga yang kita punya harus kita kerahkan, karena setiap orang berjalan di sesuatu yang berbeda-beda. Kita nggak tahu nih, misalnya orang A dengan masalahnya sendiri, orang B dengan masalahnya sendiri. Jadi kita jangan sibuk melihat masalah orang lain, sibuklah menyelesaikan masalah kita sendiri. Nah, itu dia perbincangan atau wawancara singkat kami bersama Ibu Dwita. Sebelumnya kami sangat-sangat berterima kasih sama Bu Dwita yang sudah meluangkan waktunya untuk kami. Terima kasih banyak Ibu. Semoga bermanfaat ya. Dan yang tadi Bu Dwita sudah memberikan kita tips dan motivasi nih untuk kita semua. Semoga motivasi ini dapat memberikan semangat untuk kita untuk menggapai apa yang kita inginkan. Oke. Sekian dari wawancara kami pada hari ini. Saya Sekar Arumdani Pratami selaku moderator dan pewawancara hari ini pamit undur diri. Saya Nurul Karimah sebagai wawancara. Saya Gulam Zaki sebagai wawancara. Saya Devi Fajar sebagai pewawancara.
Saya Nadira Rahmaindarti sebagai pewawancara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.